sang pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1401 sampai tahun 1405. Bab 1401 lakukan pada Fendi Zanders. Setelah Tang Xiaoyu mendengar cerita Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat terkejut. Aku tidak menyangka kamu memiliki masa lalu seperti itu. Tang Xiaoyu berteriak pada Fendi Zanders dengan nada terkejut. Benar, aku benar-benar pelit saat itu, tapi sekarang kamu baru saja jatuh cinta pada seseorang, dan menurutku jika itu karena kamu menyukai seseorang, tidak apa-apa menjadi pelit, jadi menurutku kamu tidak harus melakukannya. Kamu harus terlalu terlibat dalam masalah ini. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Yah, setelah mendengar apa yang terjadi padamu, aku merasa cukup normal. Meskipun aku sangat menyukaimu sekarang, aku juga mencoba untuk menyerah padamu. Aku tidak ingin gantung diri di pohon. Saat ini, suasana hati Tang Xiaoyu jelas jauh lebih ringan, dan dia berkata sambil tersenyum. Fendi Zanders melihat senyuman di wajah Tang Xiaoyu lagi, dan dia tidak lagi mengkhawatirkan Tang Xiaoyu. Akan lebih baik jika kamu bisa berpikir seperti ini. Meski aku tidak bisa bersamamu, kita tetap berteman, apapun yang terjadi. Kamu bisa datang kepadaku kapanpun kamu membutuhkan sesuatu. Fendi Zanders berkata pada Tang Xiaoyu sambil tersenyum. Siapa temanmu? Aku tidak ingin menjadi temanmu. Tang Xiaoyu menjawab dengan mulut kecilnya yang melengkung. Tadi kamu bilang kamu menyukaiku, tapi sekarang kamu bahkan tidak ingin menjadi temanku. Kamu mengubah wajahmu terlalu cepat, kan? Fendi Zanders berkata sedikit tanpa berkata-kata. Yah, ini sudah larut, aku akan pulang, apakah kamu yakin tidak membutuhkan aku untuk mengantarmu kembali? Tang Xiaoyu memandang Fendi Zanders dan bertanya. Tidak, menurutku tempat ini seharusnya mudah untuk naik taksi, aku hanya memanggil taksi untuk kembali. Kata Fendi Zanders ringan. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Tang Xiaoyu melambai pada Fendi Zanders, lalu masuk ke dalam mobil. Segera, mobil Tang Xiaoyu menghilang dari pandangan Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi, bersiap untuk pulang. Di sisi lain, di villa kelas atas di kota Nanyuan. Wei Xiaotian duduk di sofa dengan ekspresi jelek yang tidak biasa di wajahnya. Song Feiyu dan Feng Xiang duduk di hadapan Wei Xiaotian, wajah mereka sangat tegang, dan mereka selalu memperhatikan Wei Xiaotian dengan cermat. Panggil. Wei Xiaotian menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan ekspresi galak, apakah kalian berdua sampah? Aku telah menemukan begitu banyak tamu untuk kalian berdua, dan bahkan mengundang Li Gaoming kemari. Segalanya menjadi kacau. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di kedua kepalamu? Tuan Wei, kami benar-benar tidak bisa menyalahkan kami berdua dalam masalah ini. Siapa yang menyangka Fendi Zanders bisa mengundang orang seperti Wen Yaluo Simbang ke sini? Kami semua meremehkan Fendi Zanders ini. Song Feiyu menjelaskan tanpa daya. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Bukankah aku memintamu untuk menyelidiki situasi Fendi Zanders untukku? Bukankah kamu bahkan menyelidiki masalah ini? Wei Xiaotian menatap matanya, dan berteriak dengan ekspresi sangat marah. Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuat dia. Jika aku tahu betapa kuatnya dia, aku tidak akan memilih untuk membukanya di hari yang sama dengannya. Lagu Feiyu berkata dengan suara rendah. Wei Xiaotian memandang Song Feiyu tanpa daya, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menyalahkan Song Feiyu atas masalah ini, lagi pula, koneksi Fendi Zanders terlalu menakutkan, Song Feiyu memang tidak mudah untuk dihadapi ketika hal seperti itu terjadi. Feng Xiang, ada apa denganmu? Kami semua malu dan diusir pulang, tapi kamu masih ingin pergi ke Fendi Zanders dengan pisau, apakah kamu punya otak? Wei Xiaotian menoleh untuk melihat Feng Xiang, dan bertanya pada Feng Xiang dengan ekspresi sangat tidak berdaya. Tuan Wei, saya sangat impulsif saat itu. Saya tidak memikirkan banyak hal. Anda harus menyelamatkan saya. Feng Xiang sekarang sadar, dan meneriaki Wei Xiaotian dengan ekspresi sangat bersemangat. Dan Wei Xiaotian memandang Feng Xiang dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, kamu ingin aku menyelamatkanmu sekarang. Katakan padaku, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Tuan Muda Wei, Anda kenal banyak orang, Anda pasti punya cara untuk menyelamatkan saya. Kata Feng Xiang dengan gugup. Jika kamu menyinggung orang lain, maka aku mungkin masih punya cara untuk menyelamatkanmu, tapi sekarang kamu menyinggung keluarga Tang dan Fendi Zanders, dan aku tidak ada hubungannya. Kata Wei Xiaotian dengan wajah kosong. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang, Tuan Muda Wei? Feng Xiang bertanya dengan panik. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Segera keluar dari kota Nanyuan, dan kembali lagi setelah pusat perhatian berlalu. Wei Xiaotian menjawab dengan suara rendah. Oke, begitu. Feng Xiang mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu berbalik dan meninggalkan ruang tamu. Setelah Feng Xiang pergi, Wei Xiaotian berkata kepada Song Feiyu dengan ekspresi sangat tidak berdaya, tidak, di mana kamu menemukan orang ini? Dia tidak punya otak sama sekali. Upacara pembukaan sudah selesai, mengapa dia mencari Fendi Zanders? Orang ini pernah berseteru dengan Fendi Zanders sebelumnya, jadi aku tetap menjaganya di sisiku, tapi aku tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu.
Dia benar-benar tidak punya otak sama sekali. Song Feiyu juga menjawab dengan ekspresi tak berdaya. Lain kali kamu mencari seseorang, bisakah kamu memberiku makanan ringan? Wei Xiaotian mengerutkan kening dan berkata, aku pasti akan memperhatikannya lain kali. Song Feiyu buru-buru menyetujuinya, lalu memandang Wei Xiaotian dan bertanya, apa maksud Tuan Wei sekarang? Tuan Wei juga sangat marah sekarang. Lagi pula, untuk upacara pembukaan klub ini, Tuan Wei sudah banyak memikirkan, tapi saya juga sudah menjelaskannya untuk Anda. Pada akhirnya, kami meremehkan Fendi Zanders ini. Dan kami tidak bisa. Ini sepenuhnya tanggung jawab Anda. Wei Xiaotian berkata dengan wajah kosong. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Song Feiyu terus bertanya, lalu apa rencana Tuan Wei selanjutnya? Meskipun upacara pembukaannya kali ini tidak berhasil diadakan, clubhouse kami sendiri adalah clubhouse yang baru dibuka, jadi tidak terlalu memalukan untuk membuatnya terlihat seperti ini, dan karena kami telah mengeluarkan uang untuk membeli clubhouse ini, dekorasinya sekarang juga hampir sama, kita hanya bisa terus mengemudi. Kata Wei Xiaotian dengan suara rendah. Bagaimana dengan Fendi Zanders? Lagu Feiyu bertanya. Melalui masalah ini, Tuan Wei juga mengetahui kekuatan umum Fendi Zanders. Meskipun ini adalah kota Nanyuan, Fendi Zanders memang memiliki pengaruh, jadi tidak mungkin mengalahkan Fendi Zanders melalui metode normal. Sudah berakhir, kita hanya bisa memikirkan sesuatu yang lain. Wei Xiaotian berkata dengan suara rendah. Apa cara lainnya? Lagu Feiyu bertanya. Meskipun Bos Wei tidak mengatakannya dengan jelas, saya pikir dia bermaksud membiarkan kita melakukan sesuatu pada Fendi Zanders. Wei Xiaotian berkata dengan wajah kosong. Ambil tindakan terhadap Fendi Zanders. Setelah mendengar kata-kata Wei Xiaotian, mata Song Feiyu bersinar karena kegembiraan. Akhir bab ini. Bab 1402. Bab 1402 untuk menyenangkan seorang wanita, Tuan Muda Wei, bagaimana Anda berencana melakukan sesuatu pada Fendi Zanders? Song Feiyu bertanya pada Wei Xiaotian dengan penuh semangat. Dan Wei Xiaotian menoleh untuk melihat Song Feiyu, lalu berkata dengan lembut, saya mendengar bahwa keterampilan Fendi Zanders tidak sederhana, jadi jika kita ingin menghadapi Fendi Zanders, itu mungkin tidak mudah, jadi kita hanya bisa berpikir cara lain. Jalan apa? Lagu Feiyu bertanya. Wei Xiaotian menoleh untuk melihat Song Feiyu, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, saya belum pernah berhubungan dengan Fendi Zanders ini sebelumnya, jadi saya tidak terlalu mengenal Fendi Zanders, tahukah Anda jika Fendi Zanders ini punya kelemahan? Kelemahan. Ekspresi wajah Song Feiyu sedikit bingung, lalu dia berkata dengan nada tak berdaya, sebenarnya, aku tidak tahu kelemahan apa yang dimiliki Fendi Zanders ini. Dan bagaimana dengan teman-temannya? Wei Xiaotian bertanya. Fendi Zanders ini sepertinya tidak punya teman, tapi aku tahu dia punya tunangan bernama Cleo Fei Lin, dan hubungan keduanya sangat baik. Lagu Feiyu berkata dengan suara rendah. Fendi Zanders ini sebenarnya punya tunangan. Setelah Wei Xiaotian mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan senyum puas, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, karena ini masalahnya, maka masalah ini akan lebih mudah ditangani. Tuan Muda Wei, apa maksudmu? Dengan itu, Song Feiyu bertanya sedikit bingung. Fendi Zanders ini sangat merepotkan untuk dihadapi. Keahliannya sangat bagus. Pembunuh biasa mungkin bukan lawannya, jadi kita bisa memilih untuk menyerang tunangan Fendi Zanders. Selama kita mengendalikan tunangan Fendi Zanders, maka itu setara dengan mengendalikan Fendi Zanders, bukankah segalanya akan lebih mudah pada saat itu? Wei Xiaotian berkata sambil tersenyum. Dan Song Feiyu juga tersenyum, lalu berkata dengan lembut, Tuan Wei, Anda masih punya banyak cara, menurut saya cara ini bagus. Pada saat itu, saya akan berdiskusi baik dengan Tuan Wei untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan. Wei Xiaotian berkata dengan wajah kosong. Bagus. Song Feiyu mengangguk setuju, dan kemudian melanjutkan, jika Tuan Wei tidak melakukan apa-apa sekarang, saya akan pergi dulu. Ayo pergi. Wei Xiaotian melambaikan tangannya pada Song Feiyu, dan kemudian menginstruksikan, pilih manajer umum klub Kaiksuan dengan hati-hati, dan jangan mencari seseorang seperti Feng Xiang yang tidak punya otak. Tuan Muda Wei, jangan khawatir, aku pasti akan memilih dengan baik kali ini. Lagu Feiyu berkata dengan tergesa-gesa. Pergi. Wei Xiaotian melambaikan tangannya dengan ringan. Di sisi lain, Fendi Zanders kembali ke rumah dengan taksi. Qin Lan melihat sekilas kain kasa di tangan Fendi Zanders, dan bertanya dengan nada bingung, apakah kamu tidak pergi ke upacara pembukaan hari ini? Mengapa kamu masih terluka? Aku mengalami sedikit masalah. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu berjalan langsung ke sisi Qin Lan dan duduk di sofa. Kudengar upacara pembukaanmu hari ini cukup sukses. Qin Lan menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Tidak buruk, biasa saja. Fendi Zanders menjawab dengan sangat rendah hati. Oke, jangan berpura-pura padaku. Berita pembukaan klubmu sudah diunggah di Weibo. Luo Xingbangwunya dan yang lainnya semuanya sudah datang. Kali ini kamu bisa dianggap sedang menunjukkan wajahmu di depan netizen di seluruh negeri. Kata Qin Lan ringan. Itu semua sepele, aku punya pertanyaan yang sangat penting untuk ditanyakan padamu sekarang.
Fendi Zanders berkata dengan lembut. Pertanyaan yang sangat penting. Qin Lan tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian bertanya dengan nada bingung, pertanyaan penting apa? Menurutmu bagaimana aku harus menyenangkan seorang wanita? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Untuk menyenangkan seorang wanita. Ekspresi wajah Qin Lan tampak semakin bingung, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kamu sangat kaya, bukankah mudah untuk menginginkan seorang wanita? Bukankah kamu harus menyenangkan seorang wanita? Dan aku ingat bahwa kamu mempunyai tunangan, apakah kamu berencana untuk selingkuh? Kecurangan apa? Fendi Zanders menjawab dengan ekspresi tak berdaya, dan kemudian melanjutkan, seperti ini, Liu Qing berencana untuk membawa Xia Wanqing pergi, tetapi clubhouse saya tidak dapat hidup tanpa Xia Wanqing, jadi saya berencana untuk menyenangkan Xia Wanqing dengan baik, tunggu sampai Liu Qing ketika saya ingin membawa Xia Wanqing pergi, aku bisa menjaganya. Hal yang paling merepotkan bagi Fendi Zanders sekarang mungkin adalah masalah Xia Wanqing. Bagaimanapun, klub Huatian saat ini benar-benar tidak dapat berjalan tanpa Xia Wanqing. Jadi ini ya. Qin Lan sedikit mengangguk. Itu benar, tapi aku tidak tahu bagaimana menyenangkan Xia Wanqing ini. Aku khawatir jika aku melakukan terlalu banyak, itu mungkin membuat Xia Wanqing salah paham bahwa aku menyukainya, tapi jika itu terlalu sederhana, aku khawatir itu Xia Wanqing tidak akan memahamiku. Arti dari, Fendi Zanders masih pusing memikirkan bagaimana cara menyenangkan para gadis. Lagi pula, ketika Fendi Zanders tidak punya uang sebelumnya, wanita-wanita itu meremehkan Fendi Zanders sama sekali, tetapi kemudian ketika Fendi Zanders menjadi kaya, wanita-wanita itu berinisiatif untuk mencari Fendi Zanders, jadi Fendi Zanders benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyenangkannya. Seorang wanita. Tidak mudah bagimu untuk menyenangkan seorang wanita. Qin Lan berkata dengan lembut. Sederhana. Kenapa sesederhana itu? Fendi Zanders buru-buru bertanya. Wanita semuanya adalah hewan yang emosional. Jika kamu ingin menyenangkan seorang wanita, cara termudah dan paling langsung adalah dengan memberinya hadiah. Selama hadiahmu bagus, maka wanita ini akan mengerti niatmu. Kata Qin Lan enteng. Tapi Xia Wanqing sangat kaya, jadi dia bisa mengerti apa yang kuberikan padanya. Fendi Zanders berkata tanpa daya. Jika itu adalah gadis biasa, akan sangat mudah memberi mereka hadiah, tetapi wanita seperti Xia Wanqing tampaknya memiliki segalanya. Oh, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu tidak memberinya apapun karena dia kekurangan sesuatu. Jika dia kekurangan sesuatu, dia tidak akan membelinya. Kamu hanya ingin mengungkapkan isi hatimu kepadanya dengan memberinya hadiah. Keluarlah. Dia seharusnya mengerti maksudmu. Qin Lan berkata dengan lembut. Jadi ini ya. Fendi Zanders mengangguk sambil berpikir, lalu memandang Qin Lan dan terus bertanya, lalu menurutmu alasan apa yang lebih baik bagiku untuk memberikan hadiah? Aku tidak bisa memberitahu Xia Wanqing bahwa aku bermaksud membiarkan dia tinggal bersamaku, jadi aku memberikannya padanya. Apakah itu hadiah? Bukankah upacara pembukaanmu kali ini cukup sukses? Katakan saja itu hadiah untuknya, bukankah tidak apa-apa? Jawab Qin Lan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qin Lan, dia tidak bisa menahan senyum, dan kemudian berkata dengan lembut, sepertinya saya benar-benar bertanya kepada orang yang tepat, saran Anda sangat bagus. Kamu sangat bodoh. Selama kamu adalah orang normal, kamu mungkin bisa memikirkan hal-hal ini. Qin Lan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat tidak berdaya. Fendi Zanders memandang Qin Lan dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Qin Lan sedikit membantu Fendi Zanders kali ini. Akhir bab ini. Bab 1403. Bab 1403 diculik. Keesokan harinya, sekitar jam 8 pagi. Fendi Zanders bangun pagi-pagi, lalu berlari ke pintu kamar Qin Lan dan mengetuk pintu dengan keras. Qin Lan, bangun. Fendi Zanders berteriak sekeras-kerasnya. Aku tidak ada kelas hari ini, jangan ganggu aku. Qin Lan berteriak dengan suara samar. Apa, aku akan membeli beberapa hadiah untuk Xia Wanqing hari ini, tapi aku tidak tahu harus membeli apa, jadi ikutlah denganku. Teriak Fendi Zanders. Pergi, aku ingin tidur. Qin Lan langsung memarahi. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu membantu dengan sia-sia. Jika kamu mengambil apapun yang kamu suka, aku akan membayar semuanya. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Qin Lan di dalam ruangan tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata ini, dan kemudian bertanya dengan lembut, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja, aku selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Jawab Fendi Zanders. Oke, tunggu aku akan segera keluar. Qin Lan setuju dengan senang hati. Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit tidak berdaya, lalu dia duduk di sofa dan menunggu. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders mengikuti Qin Lan ke pusat perbelanjaan di kota Nanyuan. Setelah memasuki mall, Qin Lan mulai berbelanja seperti orang gila, dan semuanya adalah toko mewah. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Qin Lan membeli sendiri lebih dari selusin pakaian, 7 atau 8 tas merek terkenal. Perlu Anda ketahui kalau harga tas dan rok tersebut tidaklah murah. Meninggal di tempat.
1 jam kemudian, Kinlan akhirnya selesai berbelanja, dan kemudian membantu Fendi Zanders memilih beberapa hadiah untuk Xia Wanqing. Kakak tertua, kamu membeli begitu banyak untuk dirimu sendiri, dan kemudian membeli barang kecil ini untuk Xia Wanqing, bukankah itu tidak pantas? Saat ini, Fendi Zanders jelas menyesal membiarkan Kinlan datang, karena setelah bekerja lebih dari 1 jam, dia benar-benar berbelanja untuk Kinlan. Apa yang kamu tahu? Ini pertama kalinya kamu memberi hadiah kepada Xia Wanqing. Apa yang kamu berikan tidak cocok untukku. Kamu harus memahami prinsip langkah demi langkah, jadi berikan ini kali ini. Aku akan menemanimu ketika aku kembalilah lain kali. Kamu memilih, Kinlan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders sambil mencoba tas terbaru. Aku pasti tidak akan membawamu ke sini lain kali. Fendi Zanders mengertakkan gigi dan berkata kepada Kinlan. Apakah kamu berencana membunuh keledai itu? Kinlan menoleh ke Fendi Zanders dan bertanya. Alasan utamanya adalah kamu sangat pandai membeli barang, aku tidak bisa meletakkan begitu banyak barang di rumah. Fendi Zanders berkata tanpa daya. Tidak apa-apa, kamu bisa menaruhnya di rumah baruku jika kamu tidak muat. Kinlan menjawab dengan ringan, lalu berkata kepada pelayan, tolong bungkus untuk saya. Oke. Pelayan memandang Kinlan saat ini, seolah-olah sedang melihat dewa kekayaan, dan menyetujui dengan sangat antusias. Kinlan, di sisi lain, terus memilih dengan langkah maju. Kak, apakah kita hampir siap? Fendi Zanders berkata tanpa daya. Kamu kaya sekali, apakah kamu masih kasihan dengan uang yang sedikit ini? Aku sudah berkali-kali membantumu, kamu harusnya tahu di dalam hati, apa salahnya memintamu membelikanku sesuatu sekarang? Kinlan berkata dengan ringan. Fendi Zanders memandang Kinlan dan tidak tahu harus berkata apa. Setengah jam kemudian, Kinlan akhirnya selesai berbelanja dan masuk ke taksi dengan membawa banyak tas. Dan Fendi Zanders naik taksi ke klub Huatian. Sudah lewat jam 10 pagi ketika Fendi Zanders datang ke Huatian Clubhouse, jadi Fendi Zanders merasa Xia Wanqing juga harus bangun saat ini. Mungkin karena upacara pembukaan kemarin, bisnis klub Huatian hari ini sangat bagus, dan sudah penuh sesak sebelum malam. Setelah melihat Fendi Zanders datang, manajer yang bertugas bergegas menemui Fendi Zanders, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zanders, apakah Anda di sini? Baiklah, saya di sini untuk mencari Tuan Xia. Fendi Zanders menjawab dengan lembut. Presiden Xia seharusnya masih di atas sekarang, izinkan saya meneleponnya untuk Anda. Manajer yang bertugas menjawab. Jangan repot-repot, aku akan langsung ke atas. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu melangkah ke dalam lift. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders datang ke pintu kantor Xia Wanqing. Saat ini, kantor Xia Wanqing setengah terbuka, dan lampu di dalam masih menyala. Fendi Zanders mengetuk pintu kantor terlebih dahulu untuk mencegah hal yang sama terjadi terakhir kali. Namun setelah mengetuk beberapa kali, tidak ada respon dari dalam, jadi Fendi Zanders tidak punya pilihan selain membuka pintu dan masuk. Setelah memasuki kantor Xia Wanqing, Fendi Zanders mencium aroma yang sangat menggoda, seolah-olah Fendi Zanders akan menciumnya. Wewangian semacam ini setiap kali dia masuk, sangat menggoda, mirip dengan bau di tubuh Xia Wanqing. Presiden Xia. Fendi Zanders melihat tidak ada seorang pun di kantor, jadi dia berteriak pelan. Tapi tidak ada yang menjawab. Seharusnya keluar. Fendi Zanders menghela nafas pelan, lalu duduk di sofa dan mulai menunggu dengan tenang. Namun setelah Fendi Zanders menunggu lebih dari 10 menit, Xia Wanqing masih belum kembali. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xia Wanqing, hanya untuk mengetahui bahwa pihak lain telah mematikan teleponnya. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya, lalu dia mengambil langkah untuk pergi. Tetapi ketika Fendi Zanders hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar suara pelan datang dari ruang tunggu. Ekspresi wajah Fendi Zanders agak aneh, samar-samar dia merasa seharusnya ada seseorang di ruang tunggu. Dan sekarang Fendi Zanders memanggil nama Xia Wanqing beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab, yang berarti Xia Wanqing tidak boleh berada di ruang tunggu, jika tidak, mustahil bagi Xia Wanqing untuk tidak keluar dalam waktu yang lama. Mungkinkah itu pencuri? Fendi Zanders terkejut. Namun dia segera menolak gagasan ini, karena Fendi Zanders tahu bahwa pekerjaan keamanan di klub Huatian sangat ketat, dan tidak mungkin orang biasa masuk. Alasan mengapa Fendi Zanders bisa datang terakhir kali adalah karena klub Huatian sedang mengadakan resepsi. Sebagian besar penjaga keamanan ada di depan, dan tidak ada seorang pun di gedung kantor. Mungkinkah Xia Wanqing diculik? Sebuah ide berani muncul lagi di benak Fendi Zanders. Karena Fendi Zanders merasa ponsel Xia Wanqing dimatikan, tetapi ada suara di ruang tunggu, yang berarti pasti ada seseorang di ruang tunggu. Kemungkinan besar Xia Wanqing diculik oleh seseorang, tetapi Fendi Zanders datang tiba-tiba, jadi pihak lain hanya bisa membawa Xia Wanqing ke ruang tunggu terlebih dahulu. Semakin Fendi Zanders memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan dia berjalan langsung ke pintu ruang tunggu. Fendi Zanders menempelkan telinganya ke pintu, dan dia dapat dengan jelas mendengar ada gerakan di ruang tunggu. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu dengan lembut mendorong pintu. Saat ini, pintunya tidak dikunci, dan Fendi Zanders mendorong pintu hingga terbuka. Tapi tanpa daya, celah ini terlalu kecil,
Fendi Zanders dapat melihat jangkauan yang sangat terbatas, dan tidak dapat melihat situasi di ruang tunggu sama sekali. Fendi Zanders khawatir Xia Wanqing benar-benar dalam bahaya, jadi dia mengumpulkan keberanian untuk membuka semua pintu, lalu masuk ke kamar. Akhir bab ini. Bab 1404 Bab 1404. Tetapi ketika Fendi Zanders benar-benar masuk ke kamar, dia tertegun, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena Fendi Zanders mengetahui bahwa Xia Wanqing tidak diculik sama sekali, sebaliknya Xia Wanqing sedang tidur di tempat tidur saat ini. Tentu saja, bukan ini yang paling mengejutkan Fendi Zanders. Yang paling mengejutkan Fendi Zanders adalah Xia Wanqing sedang tidur saat ini, dan semua selimut di tubuhnya ditendang oleh Xia Wanqing. Ini juga berarti bahwa Xia Wanqing tampak telanjang di hadapan Fendi Zanders. Pada saat ini, Xia Wanqing sepertinya masih tertidur, matanya tertutup rapat, dan dia membisikkan sesuatu dengan lembut, seolah dia sangat nyaman. Melihat tubuh Xia Wanqing yang putih dan tanpa cacat, Fendi Zanders tercengang, dan napasnya jelas lebih cepat. Fendi Zanders benar-benar tidak tahu bagaimana keberuntungannya bisa begitu baik. Terakhir kali dia tidak sengaja melihat Xia Wanqing berganti pakaian, tapi kali ini dia melihat Xia Wanqing tertidur lagi. Mengapa wanita ini tidak memakai pakaian saat dia tidur? Jejak ketidakberdayaan melintas di mata Fendi Zanders, lalu dia melihat tubuh halus dan tanpa celah itu, berbalik dan bersiap untuk pergi. Lagi pula, jika Xia Wanqing menemukan Fendi Zanders, keduanya akan sangat malu. Meskipun tubuh Xia Wanqing sangat menarik, Fendi Zanders masih siap untuk pergi. Tetapi ketika Fendi Zanders hendak berbalik, kaki kanannya secara tidak sengaja menendang botol anggur merah Xia Wanqing ke tanah. Ledakan. Setelah botol anggur merah jatuh, terdengar suara keras. Fendi Zanders tercengang saat itu juga. Xia Wanqing, yang sedang tidur nyenyak, langsung membuka matanya setelah mendengar suara itu, dan kemudian melihat Fendi Zanders berdiri di samping tempat tidur. Saat ini, Xia Wanqing telanjang, dan selimutnya telah ditendang hingga ke dasar kakinya. Jadi ketika Xia Wanqing melihat Fendi Zanders, matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, dan dia tidak tahu reaksi seperti apa yang harus dia lakukan. Nona Wanqing. Fendi Zanders menyapa Xia Wanqing dengan sedikit malu. Dan Xia Wanqing juga terbangun saat ini, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambil selimut di bawah kakinya, lalu menyembunyikan tubuhnya yang seksi dan memikat di bawah selimut. Xia Wanqing tahu betul di dalam hatinya bahwa Fendi Zanders seharusnya melihat semua penampilannya sekarang, jadi wajahnya yang cantik sedikit memerah dalam sekejap, dan dia tampak menawan dan menawan, sangat menarik. Fendi Zanders, kenapa kamu muncul di kamarku? Apa yang kamu lakukan? Xia Wanqing menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat memalukan dan marah. Saat ini, wajah kecil Xia Wanqing sangat merah sehingga seolah-olah air akan menetes kapan saja. Saudari Wanqing, saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Saya datang ke sini hari ini untuk mencarikan sesuatu untuk Anda, tetapi saya tidak menyangka. Fendi Zanders membuka mulutnya untuk menjelaskan. Lalu kenapa kamu tidak mengetuk saat masuk? Bukankah seharusnya kamu mengetuk terlebih dahulu? Xia Wanqing tidak bisa lagi tenang saat ini, dia memiliki ekspresi yang sangat malu dan marah di wajahnya, dan berteriak dengan ekspresi yang sangat malu dan marah. Aku mengetuk pintu, tapi tidak ada yang menjawabku. Fendi Zanders juga menjelaskan dengan wajah sedih. Kamu. Xia Wanqing menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik, bisakah kamu keluar sekarang? Bisakah? Fendi Zanders mengangguk dengan tergesa-gesa, dan kemudian, tidak berani menunda, berbalik dan berjalan keluar dari ruang tunggu. Setelah Xia Wanqing melihat Fendi Zanders pergi, dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan kegembiraannya dan menenangkan diri, dan kemudian mulai memikirkan tentang apa yang terjadi kemarin dalam pikirannya. Setelah upacara pembukaan kemarin, Xia Wanqing merasa sedikit lelah setelah minum anggur, jadi dia berencana kembali ke kantor untuk beristirahat. Tetapi pada saat ini, Xia Wanqing tiba-tiba harus meninjau sebuah dokumen, dan Xia Wanqing sangat sibuk dengan masalah ini sehingga sudah lebih dari jam 3 pagi di tengah malam. Ketika Xia Wanqing ingin tidur, dia menyadari bahwa dia menderita insomnia. Dengan enggan, Xia Wanqing tidak punya pilihan selain minum anggur merah lagi sebelum tidur. Inilah sebabnya Fendi Zanders baru saja menyebutkan botol anggur merah. Dan Xia Wanqing biasanya tidak bisa tidur nyenyak, tetapi karena AC rusak kemarin dan hari sudah sangat larut, Xia Wanqing melepas semua pakaiannya. Adapun pintu kamar tidak dikunci, itu karena Xia Wanqing terlalu sibuk untuk melupakannya. Tapi setelah memikirkannya, Xia Wanqing masih tidak bisa menemukan alasan Fendi Zanders muncul di kamarnya. Setelah Fendi Zanders meninggalkan kamar Xia Wanqing, dia duduk sendirian di sofa dengan ekspresi sangat gugup di wajahnya, karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya. Fendi Zanders datang ke sini hari ini untuk menyenangkan Xia Wanqing. Ketika Liu Qing ingin membawa pergi Xia Wanqing, Fendi Zanders ingin mempertahankan Xia Wanqing, tetapi siapa sangka keadaan akan menjadi seperti ini. Dia tiba-tiba menabrak tempat tidur Xia Wanqing, dan ditangkap oleh seseorang. Sekarang setelah ini terjadi, Xia Wanqing akan baik-baik saja jika dia tidak peduli dengan Fendi Zanders, karena tidak mungkin untuk tinggal di clubhouse Huatian.
Semakin Fendi Zanders memikirkannya, semakin dia merasa tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu mengapa dia selalu bisa menghadapi hal seperti itu. Sebelum Fendi Zanders melihat Xia Wanqing berganti pakaian, dia dapat mengatakan bahwa dia tidak melihat apa-apa, tetapi jika Fendi Zanders mengatakan bahwa dia tidak melihat Xia Wanqing di tempat kejadian sekarang, dia pasti tidak akan mempercayainya. Jadi Fendi Zanders merasa sebaiknya dia pergi saja dari sini seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi jika Fendi Zanders benar-benar pergi seperti ini sekarang, maka Xia Wanqing pasti akan salah paham bahwa dia bersalah. Jadi Fendi Zanders merasa bahwa dia harus menjelaskan masalah ini dengan jelas apapun yang terjadi, karena jika masalah ini tidak dijelaskan dengan jelas, hanya akan menimbulkan lebih banyak kesalahpahaman dan masalah. Bagaimanapun, tidak peduli apakah Xia Wanqing percaya atau tidak, aku tidak melakukannya dengan sengaja hari ini, aku harus menjelaskannya. Fendi Zanders bergumam pelan, lalu duduk di sofa dan menunggu Xia Wanqing keluar. Setelah sekitar 10 menit, Xia Wanqing akhirnya mengganti pakaiannya dan keluar dari ruang tunggu. Meskipun Xia Wanqing sudah mengenakan semua pakaiannya, setelah melihat Fendi Zanders, dia masih merasa seperti tidak mengenakan pakaian. Dan Fendi Zanders tidak dapat menahan diri untuk mengingat kejadian tadi dalam benaknya. Itu bukan karena Fendi Zanders begitu penuh nafsu, itu hanya naluri normal seseorang, tidak peduli seberapa seriusnya seorang pria. Setelah hal seperti itu, hal-hal ini akan terlintas di benak Anda. Fendi Zanders juga manusia normal, dia bukan orang suci, jadi ini juga merupakan hal yang normal. Akhir bab ini. Bab 1405. Bab 1405 melihat segalanya, Sister Wanqing, apakah kamu keluar? Fendi Zanders berdiri dan berkata pada Xia Wanqing. Kenapa kamu masih di sini? Xia Wanqing mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara dingin. Dan Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Saudari Wanqing, saya rasa saya harus menjelaskan hal ini kepada Anda. Menjelaskan. Xia Wanqing tersenyum dengan sangat menghina, dan kemudian berkata dengan ringan, apakah kamu akan memberitahuku bahwa kamu tidak melihat apa-apa? Kamu tidak bersungguh-sungguh. Aku. Fendi Zanders membuka mulutnya untuk berbicara. Apa yang kamu? Hal seperti ini tidak terjadi sekali atau dua kali. Terakhir kali kamu melihatku berganti pakaian, kamu bilang kamu tidak melakukannya dengan sengaja. Aku percaya padamu. Kali ini kamu tiba-tiba berlari ke kamarku dan kamu masih bagaimana kamu akan menjelaskannya? Ketika Xia Wanqing mengucapkan kata-kata ini, tubuhnya gemetar sepanjang waktu, dan ekspresi wajahnya juga sangat marah. Karena dia merasa Fendi Zanders pasti melakukannya dengan sengaja, jika tidak, bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi? Dan Fendi Zanders juga menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, Saudari Wanqing, saya tahu betul bahwa Anda tidak dapat mempercayai saya ketika saya menjelaskan hal-hal ini kepada Anda sekarang, tetapi tidak peduli apa, Anda harus membiarkan aku beritahu kamu mari kita bicara. Aku sudah mengatakan semua yang harus aku katakan, jika kamu masih berpikir aku melakukannya dengan sengaja, maka tidak ada yang bisa aku lakukan. Xia Wanqing menoleh dan melirik Fendi Zanders. Dia menemukan bahwa ekspresi wajah Fendi Zanders sangat serius, jadi dia berkata dengan dingin, oke, apa yang ingin kamu jelaskan sekarang, katakan saja secara langsung. Pertama-tama, saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi barusan. Saya akui saya memang melihatnya, dan saya melihatnya dengan sangat jelas. Kata Fendi Zanders. Kamu. Xia Wanqing menatap, dengan ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya. Karena dia tidak menyangka Fendi Zanders akan mengakuinya tanpa malu-malu. Sister Wanqing, sosokmu sangat menarik, aku tidak bisa tidak melihatnya, dan aku juga tidak bisa mengendalikan mataku. Fendi Zanders memandang Xia Wanqing dan melanjutkan. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang berguna? Xia Wanqing sedang tidak ingin mendengar Fendi Zanders memujinya sekarang. Masalahnya begini, alasan kenapa aku datang ke sini hari ini adalah karena aku merasa upacara pembukaannya telah bekerja keras untukmu, jadi aku secara khusus meminta seseorang untuk membelikan beberapa hadiah untukmu, meskipun hal-hal ini tidak berarti apa-apa bagimu, tapi itu adalah juga hatiku. Fendi Zanders mengeluarkan hadiahnya sambil berbicara. Kini Fendi Zanders masih sangat berterima kasih atas metode Qinlan. Lagi pula, tanpa hadiah ini, Fendi Zanders benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Baru saja, Nona Wanqing, Anda mengatakan bahwa saya melakukannya dengan sengaja. Jika saya benar-benar melakukannya dengan sengaja, bagaimana saya tahu bahwa Anda sedang tidur di ruang tunggu? Ini sudah jam 11 pagi. Dalam keadaan normal, apakah kamu sudah bangun? Fendi Zanders memandang Xia Wanqing dan melanjutkan. Xia Wanqing merasa perkataan Fendi Zanders masuk akal, tapi dia masih mengerutkan kening dan berkata, tapi kenapa kamu tidak mengetuk ketika kamu masuk? Saya mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang menjawab. Jika Anda tidak percaya, pergi dan periksa pengawasan. Fendi Zanders menjawab langsung, dan kemudian melanjutkan, saya mengetuk pintu ketika saya masuk, tetapi tidak ada yang menjawab saya, jadi saya masuk dulu, dan menemukan bahwa Anda tidak ada di kantor, jadi saya duduk di sofa sendirian dan menunggumu kembali. Aku memanggil namamu di tengah, dan bahkan memanggilmu, kamu dapat pergi untuk memeriksa pengawasan.
Fendi Zanders mengetahui bahwa ada kamera yang dipasang di kantor Xia Wanqing, jadi dia mengatakannya secara langsung. Xia Wanqing ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke komputernya dan langsung memutar videonya. Setelah mengamati pengawasan, Xia Wanqing menemukan bahwa apa yang dikatakan Fendi Zanders sebenarnya benar. Fendi Zanders menunggu di kantor selama lebih dari 10 menit. Kemudian, saya melihat Anda belum kembali, jadi saya berencana untuk pergi, tetapi saat ini, saya mendengar suara di kamar tidur Anda. Saya pikir Anda dalam bahaya atau diculik. Anda dapat melihat saya. Saya masuk setelah mendengarkan di depan pintu untuk waktu yang lama, saya belum pernah ke ruang tunggu Anda sebelumnya. Fendi Zanders menunjuk ke layar komputer, dan berkata dengan nada serius. Saat ini, Xia Wanqing sudah tahu bahwa Fendi Zanders tidak melakukannya dengan sengaja. Aku khawatir kamu dalam bahaya, jadi aku langsung masuk, lalu aku melihatmu terbaring di tempat tidur, dan aku berencana untuk pergi, tapi aku tidak sengaja menendang botol wine, lalu kamu bangun. Fendi Zanders berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Saudari Wanqing, saya telah menyelesaikan apa yang harus saya katakan kepada Anda. Jika Anda masih berpikir saya melakukannya dengan sengaja, maka saya tidak ada hubungannya. Xia Wanqing memandang Fendi Zanders di depannya dengan ekspresi sangat malu di wajahnya, karena dia tahu bahwa dia mungkin benar-benar telah menganiaya Fendi Zanders. Saudari Wanqing, saya akui bahwa saya memang melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya lihat, tetapi saya sebenarnya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya menjelaskan hal ini kepada Anda hanya untuk berharap Anda dapat memaafkan saya. Tentu saja, saya tahu bahwa ini terjadi. Bahkan jika kamu tidak memaafkanku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Fendi Zanders berkata kepada Xia Wanqing dengan nada yang sangat serius. Xia Wanqing, sebaliknya, menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya dengan ekspresi bingung, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Sekarang faktanya ada di sini. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa menahannya. Aku bukan dewa. Bagaimana aku tahu kamu bangun sangat larut hari ini? Aku meneleponmu dan telepon dimatikan. Tanda seru petik 2. Fendi Zanders berkata kepada Xia Wanqing tanpa berkata-kata. Dan Xia Wanqing memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan bertanya dengan gugup, apa yang baru saja kamu lihat? Aku. Sepertinya aku tidak melihat apa-apa, aku sedikit gugup saat itu. Fendi Zanders tergagap dan berkata. Apakah kamu benar-benar tidak melihat apapun? Xia Wanqing menyipitkan matanya dan bertanya dengan nada dingin. Saudari Wanqing, saya benar-benar tidak melihat apa-apa. Saya sangat gugup saat itu, saya hanya ingin segera pergi. Kata Fendi Zanders buru-buru. Kamu berbohong, aku tidak bisa memaafkanmu. Xia Wanqing berkata langsung. Anda tahu, Xia Wanqing adalah manajer umum klub Huatian. Dia telah melihat banyak pria di sini, dan tentu saja dia tahu apa yang dipikirkan pria di dalam hati mereka, jadi sangat mustahil bagi Xia Wanqing untuk mempercayai Fendi Zanders mengatakan bahwa dia tidak melihat apapun. Dari panggil. Setelah melihat sikap Xia Wanqing, Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya, dan kemudian berkata dengan suara rendah, oke, saya akui, saya baru saja melihatnya. Anda. Setelah Xia Wanqing mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya tampak semakin marah. Saudari Wanqing, dalam situasi barusan, sosokmu sangat bagus, bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Hal ini di luar kendaliku. Fendi Zanders menjelaskan tanpa daya, dan kemudian melanjutkan, Saudari Wanqing, tapi saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja, jadi mohon maafkan saya.